Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman, hotu-hotu Namo Buddhaya. Kita pertama-tama ucapkan terima kasih atas undangannya dari setiap peserta yang atau yang berapa kali ya, mungkin ada 3 kali ya, atas kesempatan pada saya untuk saya berbagi, saya sharing di sosial ini. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mau sharing tentang kesehatan mental di masa pandemi ini, ya, pandemi COVID-19. Jadi kalau kita ketahui memang saat ini kita cukup berbahagia lah ya, bahwa di negara kita ini sudah melandai. Jadi kalau saya perlu lihat informasi di radio kita itu, sekarang tuh kurang lebih sekitar 5.000-an per hari orang yang terpapar, nggak seperti di bulan Juli kemarin ya, itu bisa sampai 30, di atas 35.000, bahkan 40.000 per hari. Itu sangat menakutkan untuk sebagian orang. Nah, materi kita hari ini, perkenalkan dulu ya, saya Hadian Wijaya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kesehatan mental. Bapak Ibu, saudara-saudara, seperti kita ketahui ya, bahwa pandemi ini, COVID ini melanda semuanya, satu ke dunia, ya, itu termasuk negara kita. Dan negara kita juga termasuk jumlah yang terpapar cukup banyak, gitu ya. Nah, bagaimana sih kita menyikapi masalah ini? Jadi kalau kita perhatikan sehari-hari, ya, ada di antara kita yang waspada terhadap pandemi ini. Bahkan, tapi dia tetap santai. Ada juga yang cuek aja, santai-santai aja, gitu. Bahkan kecenderungan sampai kebablasan. Nah, ini ada orang-orang yang juga seperti itu. Dan yang ketiga, ini seringkali ada orang yang justru menyikapinya penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan. Nah, inilah yang kita akan bahas gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, ada yang mendengarkan acara ini ya, dari ini, tidak ada yang seperti itu ya. Tipe yang ketiga, orang yang berlebihan menyikapi permasalahan ini. Kenapa? Karena seringkali kalau kita berlebihan menyikapi masalah ini, maka timbullah kecemasan, timbullah ketakutan, gitu ya. Dan ini akan berdampak kepada tubuh kita. Itulah yang dibilang mungkin kita bisa yang namanya psikosomatis. Kita sakit karena pikiran. Nah, kenapa topik ini saya bahas di samping alasan tadi ya? Kenapa topik ini saya bahas? Karena kebetulan saya profesi saya sehari-hari, saya sebagai pengajar, ya, saya mengajar di kampus ya. Kemudian di kampus itu saya juga sebagai praktisi hipnoterapi, ya. Nah, yang menariknya begini, pada saat saya praktisi hipnoterapi, itu hampir 1,5 tahun kemarin itu sama sekali saya nggak ada klien, saya nggak ada pasien, gitu ya. Ya otomatis pendapatan juga nggak ada, gitu. Nah, tapi seiring dengan melandainya orang yang terpapar, nah ini mulai banyak yang datang lagi ya ke tempat saya untuk melakukan terapi. Nah, tetapi yang menariknya kebanyakan saat ini yang saya tangani adalah orang-orang yang sakit COVID, sakit karena bukan COVID-nya, tapi karena mendengar informasi tentang COVID, dia sakit. Yang dibilang sakit psikosomatis. Dan yang menarik dari pasien ini adalah yang kemarin, lagi hari Sabtu kemarin, saya diminta oleh istri saya ya untuk ke rumah temennya. Jadi temennya itu sakit, kurang lebih itu sakitnya udah 2 bulan, dan sekarang kecenderungannya semakin hari semakin parah. Semakin hari semakin parah, nangis setiap hari gitu ya. Sampai kemarin waktu saya datang, dia katakan dia bilang, "Oke, tahu nggak, saya sampai kemarin itu bilang sampai udah nggak bisa nangis lagi, air matanya udah nggak ada." Nah, berat badannya pun semakin menurun, dan yang menariknya apa? Dia udah ke dokter, melakukan serangkaian pemeriksaan, dan semua hasilnya negatif. Ya, bahkan saking saya nggak tahu itu dokternya dia bercanda atau mungkin kesel gitu ya, karena pada saat terakhir dia ke dokter, si dokter bilang, udah, kamu nggak kenapa-napa, ibu nggak kenapa-napa.
Ibu nggak kenapa-napa, ibu santai aja, relax aja. Ibu karena masalah stres gitu. Ibu takut dan lain-lain. Nah, si teman itu saya ini minta disuntik. Udah dokter suntik supaya saya lebih tenang, dan dokternya nggak mau, dokternya nggak mau suntik. Malah dia bilang gini ke lakinya, Pak, nanti kalau ibu minta lagi ke saya datang, jangan bawa saya, bawa aja ke Grogol, ke rumah sakit jiwa. Saking saya nggak tahu itu dokter itu bisa atau enggak, tapi yang jelas begitu. Kalau kita saya lihat gitu ya, dari hasil-hasil ronde, kemudian pemeriksaan lain-lain, ya memang tidak ada masalah, tapi jelas-jelas dia sakit secara fisik. Itu yang dibilang psikosomatis. Ya, nah itu adalah tipe-tipe orang yang tadi menyikapi COVID ini selalu berlebihan, efeknya ke tubuh. Ya, mudah-mudahan di kita Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini tidak ada yang seperti itu. Ya, atau mungkin ada yang mulai menderita seperti itu, mudah-mudahan segera diketahui setelah kita sharing ini. Ya, itu tujuannya. Nah, kemudian jadi Bapak Ibu, kalau saya mengambil dalam slide ini, saya mengambil dari Dhammapada ayat 1. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar, ya, sering mendengar bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara dan berbuat dengan pikiran jahat, ya, maka penderitaan akan mengikutinya. Demikian dengan sebaliknya. Nah, jadi di situ jelas sekali Bapak Ibu, bahwa segala sesuatu itu dimulai dari pikiran. Jadi kalau kita berpikirnya negatif, berpikirnya jahat, maka jangan heran penderitaan akan kita dapat. Bagaimana dengan orang-orang yang timbul dengan mempunyai kecemasan yang berlebihan? Itu adalah mereka yang berpikir negatif. Mereka berpikir dengan pikiran yang jahat. Kalau kita katakan asalnya jahat adalah seperti itu. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu kalau kita lihat di bagi yang lihat di Zoom ya, Bapak Ibu lihat di sini adalah gambar mug ya, atau gelas atau cangkir. Nah, ini kalau dituang dengan air yang kotor, gitu ya, dengan air yang kotor, nah ini akan keluarnya juga kotor. Ya, itulah identik dengan pikiran kita. Kalau adalah pikiran jahat, maka waktu dikeluarkan juga jahat atau negatif. Ya, asumsi jahat ini adalah sama dengan negatif, gitu ya. Nah, kenapa bisa dikatakan gitu? Ya, di dalam agama Buddha atau Buddha mengatakan bahwa ada 3 perangkaian: pikiran, ucapan, dan perbuatan. Ya, jadi artinya apa di sini? Pikiran, ucapan, perbuatan. Apa yang kita pikirkan itu akan bermanifestasi terhadap apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan itu akan menjadi apa yang kita lakukan. Nah, jadi di sini kalau di sininya pikiran kita isinya keruh, maka waktu keluarnya juga keruh. Nah, jadi jangan heran kita, artinya gini, tubuh kita ini itu hanya menjalankan perintah dari apa yang kita pikirkan. Ya, jadi tubuh kita ini hanya menjalankan perintah dari apa yang kita pikirkan. Nah, makanya apa yang dikatakan Buddha ini sangat benar. Nah, kaitannya dengan tadi saya katakan bahwa saya profesi saya salah satunya adalah praktisi dari hipnoterapi. Pada saat saya mengadakan training atau pelatihan ini sering sekali Dhammapada ayat 1 ini sering kali kita demokan. Ya, kita demokan maksudnya gimana? Cobalah, saya sering sekali minta kepada peserta pelatihan, misalnya, yuk coba kita mikir yang negatif. Ya, jadi mikir yang negatif, ya, kalau di sini kan bilang pikiran jahat itu identik dengan negatif ya. Yuk kita mikir negatif, yuk coba kita lihat hasilnya apa. Misalkan saya minta mereka coba katakan matematik itu susah. Matematik itu susah. Jadi sebelum saya bahas ini, saya mau ingatkan Bapak Ibu ya, bahwa yang kita asumsikan tentang pikiran jahat, pikiran negatif, bukan hanya pikiran-pikiran yang ingin mencelakakan orang lain, membunuh orang lain, gitu ya, mikir jorok, mikir kasar, mikir kotor, bukan hanya itu. Tetapi tanpa kita sadari, kita sering memikir yang negatif seperti apa? Pemikiran yang membuat kita nggak bisa bahagia, pemikiran yang membuat kita nggak bisa sukses, ya, nggak bisa happy, gitu ya, mendapatkan sesuatu yang jelek, itu adalah pikiran-pikiran yang negatif, gitu loh. Contohnya tadi saya katakan, coba lah kita di dalam pelatihan saya katakan ini, coba yuk kita mikir sama-sama, ya, sambil mengucapkan matematik itu susah, ucapkan berulang-ulang, sambil kalian membayangkan, saya katakan, bayangkan kalian sedang mengerjakan matematik dan kalian nggak bisa, kenapa? Karena matematik susah. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu?
dan teman-teman, begitu saya tanya 2 tambah 1 berapa, itu banyak peserta yang nggak bisa jawab. Aneh kan? Gitu loh. Kenapa mereka nggak bisa jawab? Karena mereka udah mensugesti dirinya bahwa matematik itu susah, dan mereka udah memikirkan bahwa matematik itu susah. Jadi pada saat dilaksanakan ulangan atau ujian, mereka pun nggak bisa. Ini benar adanya. Ya, mungkin kalau kita dalam acara ketemu di wihara gitu ya, sharing di wihara, ini saya bisa demokan. Dan teman-teman Bapak Ibu bisa merasakan, oh iya ya ternyata efek pikiran itu begitu dahsyat gitu loh. Termasuk juga kalau kita udah memikir gini, lemas, saya capek, saya lelah gitu ya. Nanti hasilnya apa? Bapak Ibu sendiri nggak bisa bangun gitu ya. Kenapa? Karena capek. Ya, apalagi tadi waktu belum acara mulai, saya ngobrol dengan Niki tentang kuliah gitu kan. Apalagi model bagi teman-teman yang kuliah paginya kerja, malamnya kuliah gitu loh. Begitu pulang kerja, Anda berpikir waduh kalau gua kuliah capek banget, males banget, apalagi dosennya bete. Nah, apa yang terjadi begitu Anda sampai kuliah, sampai kelas? Anda capek, Anda males. Apapun yang dikasih ke dosen berikan, Anda mungkin nggak akan menyimak. Hasilnya tentu negatif buat Anda. Ya, nah inilah yang kaitannya dengan kecemasan. Kita perlu melatih diri, melatih pikiran kita untuk terbebas dari hal-hal tersebut. Gitu. Nah sekarang kalau kita lihat di slide yang kedua ya, nah ini Mas Niki mungkin di YouTube-nya nggak ini ya, apa nggak selaras dengan di Zoom yang di YouTube. Jadi mendengar yang di YouTube kurang bisa lihat PowerPoint-nya. Nah, jadi kalau kita lihat ini, Anda pilih mana? Jadi di sini ada 2 gambar. Ada 2 gambar, yang satu adalah orang yang ya, penuh dengan kecemasan. Yang kedua, ini adalah orang yang penuh dengan kebahagiaan. Anda mau jadi orang yang selalu cemas, atau ketakutan, atau yang bahagia. Semuanya ini ada di pikiran Anda. Anda yang menentukan. Ya, makanya di sini dibilang healthy mind, healthy body, and healthy life. Jadi Anda bisa menderita karena diri Anda. Anda bisa bahagia karena diri Anda. Ya. Nah, berikutnya, apa sih yang namanya kesehatan mental itu atau mental health itu? Ya, sekarang kita akan bahas tentang kesehatan mental itu apa. Nah, di sini menurut WHO ya, kesehatan mental itu adalah merupakan satu kondisi dari kesejahteraan, ya katanya, yang disadari oleh individu, yang di dalamnya terdapat kemampuan apa? Mengolah stres, bekerja secara produktif, menghasilkan bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berperan serta di dalam komunitas. Nah, inilah orang-orang yang mempunyai kesehatan mental yang baik, tentunya adalah mereka yang mampu mengelola stres dalam kehidupan ini, ya, dalam kehidupan yang wajar ini. Mereka bisa produktif, bekerja secara produktif, dan juga bisa berperan aktif di dalam komunitas. Inilah yang kita harapkan. Ya, kita mau harapan ini, tapi kenyataannya di dunia nyata sering sekali berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, kemudian di slide selanjutnya, kenapa sih orang bisa timbul kecemasan? Kenapa sih muncullah penderitaan? Gitu. Ya, nah, Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat di slide. Jadi apa yang menyebabkan kita bisa menderita atau timbul kecemasan, ketakutan dan lain sebagainya? Ini adalah seperti gambar ini. Jadi Bapak Ibu, teman-teman bisa lihat, ini adalah kita, seolah-olah mewakili diri kita. Nah, kemudian ini adalah bentuk past, present, dan kemudian future. Nah, yang sering terjadi, yang membuat kita bisa menderita adalah kita ada di saat ini. Tapi pertanyaannya, your body is present, kita ada di saat ini. Tapi permasalahannya apa? Pikiran kita ada di mana? Seringkali pikiran kita ada di masa lalu. Masa lalu itu bisa kemarin, bisa 1 bulan lalu, minggu lalu, sebulan lalu, atau mungkin bertahun-tahun yang lalu gitu.
Jadi seringkali kalau kaitannya dengan masa lalu, apalagi kalau masa lalunya yang bahagia, positif, sedangkan saat ini adalah penderitaan, seringkali kita mengeluh tentang masa lalu. Gitu. Coba kalau dulu lagi kita bla 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 bla, wah enak dan sekarang, ya kenapa dia nyakitin gua, kenapa dia ngeselin gua, kenapa gua di situ dan lain sebagainya. Kita selalu mikirin masa lalu. Gimana kita produktif untuk saat ini, ya gimana kita bisa berperan aktif untuk saat ini, bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, karena kita selalu mengeluh terhadap masa lampau. Tapi begitu juga kalau kita ketakutan atau kecemasan berlebihan akan masa yang akan datang, ini juga membuat kita nggak bahagia, membuat kita justru menderita. Ya, kenapa? Karena masa yang akan datang ini penuh dengan ketidakpastian. Ya, masa yang akan datang ini penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu mau masa depannya kayak gimana. Kayak sekarang aja, kita masa mana mikir sih? Kita nggak pernah mikir foto pandemi melanda kita. Dulu waktu pertama-tama terjadi di Wuhan misalnya, kita masih nyantai-nyantai aja. Kita juga masih berpikir, itu kan di sana jauh, nggak mungkin ke sini. Ternyata ke dunia misalnya. Ya, kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi. Makanya terus terang jujur aja ya, saya kadang-kadang paling nggak suka gitu ya. Ada satu teman saya ngomong ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini, bapak ibu yang ada di sini, ada yang profesinya seperti teman saya, ya tapi tolong jangan lakukan seperti teman saya kalau menurut saya. Ya, saya mungkin langsung to the point aja. Ya, ada satu teman saya di komunitas, bukan komunitas, kan saya seperti bapak ibu di handphone, di smartphone ada WA-nya kan. WA grupnya itu banyak ya, mulai dari teman SD, SMP, SMA, kuliah 1, S2, lalu ada terus komunitas yang lainnya. Nah, apa yang dilakukan oleh satu teman saya di salah satu grup, itu profesinya saya langsung to the point aja ya. Apa yang dia tawarkan itu bagus. Dia seorang agen asuransi. Ya, apa yang ditawarkan oleh dia bagus. Tapi yang saya nggak suka dari dia, dan saya beberapa kali ya dalam tanda kutip tanda kutip berantem gitu ya, berantem, tapi berantem bukan berantem ini, cuma kita sama-sama kayak tukar pikiran sama teman-teman. Saya katakan ke dia, kamu dagang boleh, saya bilang, kamu dagang boleh, tapi kamu jangan seperti itu kalau menurut saya. Kamu jual produk asuransi, tujuannya memang saya tahu, semua orang tahu, orang masuk asuransi tujuannya untuk mengurangi kerugian, itu inti poinnya kan gitu. Tapi dengan cara kamu seperti itu mematahkan, kamu melakukan teror terselubung, saya katakan. Teror terselubung. Kenapa? Saya kasih contoh beberapa teman saya dan teman dia juga. Kamu tahu nggak akibat kamu sering meneror secara tidak langsung, terselubung saya bilang ya, membuat teman kita si A, si B, si C, ada 3 orang yang ketakutan. Bahkan dia sampai masuk rumah sakit. Dia bukan karena COVID, tapi dia ketakutan karena COVID. Karena kamu sering sekali memborbardir informasi tentang bahayanya COVID. Kalau dirawat di rumah sakit itu keluarnya ratusan juta, gitu ya, bisa membuat kamu miskin seketika. Itu kata-kata itu saya ingat banget. Anda bisa bayangkan. Jadi makanya masuklah asuransi. Bayangkan Bapak Ibu, salah satu teman saya adalah pedagang di pasar, buat bayar uang kuliah aja anaknya susah, terus harus disuruh masuk asuransi. Harus masuk asuransi karena ketakutan harus masuk asuransi. Istrinya, bagaimana kalau lu sakit nanti, udah tambah miskin dan sebagainya. Dia mikirkan uang untuk masuk asuransi aja, stresnya minta ampun. Yang ada dia sendiri sakit. Saya katakan ya Pak, setiap orang mempunyai kemampuan memanage emosinya beda-beda. Ya. Apa yang kamu pikirkan, kamu itu betul, ya Pak. Saya katakan. Tetapi kalau kamu sering memborbardir ini sakit, ini nasabah gua, ini klien gua, ya kan, masuk rumah sakit, sampai tiaw di cover, apa enak enggak tuh katanya? Pego tiaw di cover, apa enak enggak tuh kalau kita ada asuransi? Aduh Bapak Ibu, belum lagi hal-hal negatif yang lainnya yang dia agung-agungkan asuransi. Bahkan ada satu teman yang mengatakan, gak usah diladenin dia, katanya. Kalau kita nggak punya uang, apa yang mesti masuk asuransi? Bahkan ada satu teman yang selalu sangat skeptis dengan asuransi, dia bilang apa?
Gua masuk asuransi, gua belum mati, asuransi udah mati, udah bangkrut duluan asuransi, punya masalah asuransinya. Giliran sekarang orang mau tebus premi minta ganti ini, susahnya setengah mati. Nah, apa yang dilakukan oleh teman saya? Dia sanggah lagi. Asuransi gua ini asuransi nomor 1 di dunia, nomor 1 di Indonesia. Gak perlu diragukan gini-gini. Ya sama lagi. Tapi intinya bagi teman-teman Bapak Ibu yang punya profesi agen asuransi, tolong jangan mempromosikan dengan cara teror terselubung. Itu setiap orang belum tentu bisa menerima informasi itu dengan baik. Dia bisa aja tambah panik, tambah takut. Yang ada dia sakit beneran. Tadinya nggak sakit, jadi sakit beneran gara-gara dia pikirkan hal itu. Ini yang sering terjadi. Ya, masa yang akan datang kita nggak ada yang tahu. Seperti teman saya katakan tadi, saya masuk asuransi, guanya belum mati, asuransinya udah mati dulu, udah optimis. Asuransinya dulu udah bermasalah. Giliran kita mau ngeklaim, susahnya setengah mati. Nah, kita nggak tahu gitu loh. Termasuk asuransi teman saya bisa aja dia mengatakan, oh ya nomor 1 di Indonesia, nomor 1 di dunia, hebat nih begini-begini, asetnya triliunan. Bisa aja dalam sekejap habis. Kita nggak tahu. Apa dia bisa jamin? Nggak bisa, gitu. Paling dia juga bilang mana gue tahu, gitu kan? Nah, jadi hiduplah untuk saat ini, teman-teman ya. Kehidupan hanya bisa kita rasakan jika tubuh dan pikiran kita hadir pada saat ini di tempat yang sama. Jadi kita sebenarnya simpel sekali, cuma memang kita harus latihan bahwa kita kalau mau bahagia, bisa nggak kita menyatukan antara tubuh, pikiran kita di tempat yang sama, di waktu yang sama. Jangan seperti tubuhnya di sini, tapi pikirannya ada di pas atau begitu. Nah kemudian, apa sih gejala gangguan mental? Nah, jadi bagi kita, di antara kita, coba cek diri kita. Apakah kita termasuk orang yang ada gangguan mental? Gitu ya, gangguan mental illness. Ya adalah biasanya nih ciri-cirinya nih. Kita sering sekali delusi atau halusinasi. Suasana hati sering berubah-ubah. Ada perasaan cemas, sedih, takut, tapi semuanya ini yang berlebihan, ya. Gangguan makan. Nah, sama salah satunya yang saya bilang lagi kemarin, yang saya ke rumah teman istri saya, dia nggak bisa makan. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia baru mau nyuap aja, dia langsung dia bilang, saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mulut saya sih bisa masuk, dia bilang. Makanan bisa masuk ke mulut. Tapi pada saat waktu mau masuk ke perut, itu cuma nyampe di sini, di leher bawah ini. Jadi kayaknya makanan itu nggak bisa turun ke bawah ke perut. Jadi apa yang terjadi? Dia takut nafasnya ngap-ngapan. Karena udah beberapa kali seperti itu. Bapak Ibu bisa bayangkan kan? Bisa bayangkan. Dicek melalui rangkaian pemeriksaan ke dokter itu semuanya negatif. Tapi kenyataannya dia makin takut. Impus. Makan nggak bisa. Ya, tapi setelah kita diskusi, ya bantu-bantu terapi, ya makan bubur nggak tanggung-tanggung, bisa 10 sendok. Terus dia bilang, kok iya nggak kenapa-napa ya saya ya, kok bisa ya? Kalau sebelumnya dia bilang, kok saya mau makan aja, baru 3 sendok aja langsung tersendat, nafas saya udah nggak bisa di sini. Kenapa bisa itu terjadi? Karena dia mengalami gangguan mental. Yang bisa kurus ya udah pasti kurus lah turun. Pola tidur juga sama. Pola tidurnya nggak benar. Jadi misalnya orang begadang terus ya, bentar-bentar kebangun dengan kecanduan narkoba, alkohol, marah berlebihan, perilaku tidak wajar. Ini adalah ciri-ciri orang-orang yang mengalami gangguan mental. Ya, nanti kita akan bahas lagi nih kaitannya dengan gejala-gejala ini. Ada di slide-slide berikutnya. Nah, berikutnya di sini adalah apa? Karena kalau orang-orang yang mengalami kecemasan tadi, ya, ketakutan, itu selalu menganggap situasi ini adalah penuh dengan hal-hal yang negatif. Tidak ada baik-baiknya, gitu ya. Kenapa? Ya karena dia mengalami seperti itu. Dia bisa nyalahin Tuhan, dia bisa nyalahin orang lain, dia bisa nyalahin teman-temannya, gitu ya. Apalagi kalau tadinya dia nggak sakit, gitu. Katakan contoh COVID begitu ya. Tadinya dia nggak sakit, tiba-tiba dia takut gara-gara apa? Oh, gara-gara ketemu temannya, ketemu rekan kerja, dia bisa nyala-nyalain.
Jadi semua situasi apapun yang dia alami itu adalah sesuatu situasi yang negatif. Tapi pertanyaannya kan begini, dalam situasi negatif, apakah ada hal positif yang kita bisa lakukan? Cuma makanya di sini ada satu hukum polaritas dibilang apa? Segala satu di dunia ini selalu ada lawannya. Kalau ada pagi ada malam, kan gitu. Ada terang ada gelap, selalu ada lawannya. Ada cantik ada jelek gitu kan. Ada embut misalnya, ada slimming, ada langsing. Itu semua itu harus ada lawannya, pasti ada lawannya. Jadi jangan berpikir semua negatif, nggak ada yang positif. Bahkan kita sering dengar dong, ada satu apa kata-kata yang suka dibilang ini. Ini orang mencari kesempatan di dalam kesempitan. Ya dong, Bapak Ibu sering dengar kata-kata itu. Artinya apa? Di dalam kesempitan, di dalam kondisi bahaya itu pasti ada kesempatan. Tinggal masalahnya kita mau fokuskan kemana? Ke negatif terus, hasilnya negatif. Makanya di sini dia bilang energy flow where attention go. Jadi energi kita ini akan fokus kemana kita perhatian kita. Kita perhatiannya ke yang jelek, hasilnya jelek. Tapi kan pertanyaan, apakah kalau di antara yang jelek nggak ada yang bagus? Ya ada lah. Pernah nggak Bapak Ibu lihat terutama mungkin ibu-ibu tuh ke mall terus lihat ke Matahari, ke Sogo, ke apa? Ada yang baju-baju yang di apa namanya itu? Ya ada satu tempat baju-baju yang udah diskon semua tuh, diskon 40, 50%, 90% gitu. Terus ada lagi baju yang digantung-gantung, kan kesannya kalau yang digantung-gantung kan mahal, bagus-bagus kan gitu kan. Tapi kalau yang ada di rak, kesannya kan udah barang sisa, barang second grade misalnya gitu. Tapi ternyata kan di antara kita senang beli yang di antara second grade itu. Kita setujunya apa? Kita cari siapa tahu di antara yang kurang bagus yang di diskon ini ada yang bagus, pasti ada Bapak Ibu. Ya, ini nggak bisa kita mungkin kalau dalam situasi negatif semuanya negatif enggak. Bahkan yang lucu, suatu saat saya dengan adik ipar saya ya, itu kita jenguk satu teman masuk rumah sakit, dia dirawat inap. Terus ada ipar saya tanya gini, gimana bro? Perutnya lu bilang gitu, aduh sakit terus nih perut gua, sakit terus. Gak ada ibaratnya bisa, nggak mungkin lu sakit terus katanya. Iya lah sakit terus, lu lebay dia bilang, lu lebay, nggak mungkin tuh perut tuh sakit terus. Pasti dia bilang di antara sakit ya, pasti ada jeda, lu nggak rasa sakit, nyaman, ya kan? Terus pelajar begitu, iya sih ada, tapi cuma sebentar, pakai tapi gitu kan. Lah iya lah namanya juga sakit gitu kan. Kalau yang nyamannya banyak namanya bukan sakit gitu kan. Nah, artinya di situ apa? Di antara penderitaan pasti ada kebahagiaan. Di antara sakit pasti ada kenyamanan. Nah, tinggal bagaimana kita bisa menyikapinya. Ya, sekarang mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mengeluh. Ada yang mengeluh tentang apa? Tentang kondisi bisnisnya hancur-hancuran. Kondisi bisnis hancur-hancuran. Rugi besar, ya dagang nggak laku, harus tutup terpaksa. Iya betul. Kalau Bapak Ibu fokusnya ke apa? Fokusnya ke yang negatif. Gara-gara COVID nih, bisnis gua hancur, dagang begini nggak laku dan lain sebagainya. Iya betul. Tapi pertanyaan, ada nggak hal positifnya? Ada, cuma yang membuat Bapak Ibu bilang nggak ada karena Bapak Ibu nggak fokus ke yang positifnya, gitu ke yang negatif, gitu kan? Contoh lagi teman saya ambil contoh yang kaitannya dengan lingkungan saya. Teman saya dagang baju di Tanah Abang, dia khusus dagang kaos apa tuh, kalau misalnya Bapak Ibu suka beli kaos, ya yang dibilang pattern 30% atau apa, combat ya ibaratnya. Yang Bapak Ibu kalau misalnya beli untuk dicetak, dibikin apa nama dengan kata-kata sendiri. Nah teman saya itu jualan khusus kaos-kaosnya itu di Tanah Abang. Dan dia dagangnya lakunya minta ampun. Tanah Abang harus tutup. Rugi nggak? Rugi, ya kan? Rugi nggak? Rugi. Laku nggak? Nggak laku kan gitu kan. Tapi pertanyaannya, ya dia kan punya otak gitu. Dia melihat anaknya bilang, "Ma, kalau gitu kita jualan online aja." Selama ini nggak berpikir online karena teman saya itu temennya model konvensional. Tapi anaknya ngebantu dia, "Ma, kita dagang online, dagang di Shopee, dagang di mana?" Akibatnya apa? Penjualan laku, lancar. Walaupun memang nggak selancar kalau dia buka ini. Nah sekarang Tanah Abang udah buka,
sekarang online dia buka, tambah banyak lagi penjualannya. Ya kan? Itu adalah artinya dia situasi negatif ada positifnya. Orang yang selalu ngedrop terus fokus ke yang negatif, udah jangan heran hasilnya negatif. Seperti itu. Ya, banyak hal-hal yang bisa terjadi. Lihat lagi, saya dulu juga sama. Ya, saya sebagai hipnoterapi sampai 1,5 tahun nggak ada orang yang terapi, nggak ada duit. Tapi bagaimana caranya? Waktu ada duit gimana? Saya lihat lama-lama, kok harga-harga masker pada naik nih. Gua dulu jarang-jarang, walaupun saya dulu pakai masker tapi jarang-jarang. Kayaknya harga masker saya itu gue beli cuma 15.000 pikirannya. Kok sekarang bisa udah jual 23.000, 20 berapa ribu? Waduh, saya bilang dengan COVID ini kayaknya orang banyak pakai masker. Jualan masker lah, cari tuh ke Glodok kemana, dapat jualan. Beli 10 dus, 10 dus langsung beli. Beli jam 1, nyampe rumah 10 dus, masa jam 5 habis. Gila kan coba. Iya, ternyata yang beli itu bukan orang-orang pemakai, penjual lagi. Karena dia beli sama saya dianggap murah. Saya beli 20.000, saya jual 24.000, cuma untung 4.000. 4.000 waktu itu kan gede banget menurut saya. Ternyata orang-orang banyak yang jual gila-gila, bisa dijual 35.000, 40.000, bahkan akhirnya sampai ada ratusan ribu. Nah di situ kalau kita lihat itu ada peluang. Bahkan kalau kita lihat, saya lihat juga di online, Shopee, saya pernah order beberapa masker misalnya dari beberapa orang. Yang lucunya apa? Tokonya itu namanya toko apa. Ternyata dia jualnya, kalau kita lihat tokonya dia jualnya handphone, dia jualnya lampu, tiba-tiba bisa jual masker, gitu kan? Itu artinya apa? Di situasi yang negatif, dia tahu produk dia jualan handphone mati nih, gitu kan misalnya. Tapi atau jualan listrik mati nih, lampunya kurang bagus, tapi dia alihkan jual masker, gitu kan? Jual masker, walaupun handphone juga tetap meningkat gara-gara pembelajaran online. Tapi intinya di dalam situasi negatif pasti ada hal yang positif. Itu yang kita bisa ambil. Kalau enggak kita bisa stres sendiri. Nah berikutnya tadi saya katakan, kalau kita jadi sebenarnya apapun yang kita alami pada saat ini itu kondisinya normal-normal aja, netral-netral aja, Bapak Ibu. Ya mungkin Bapak Ibu pernah lihat yang seperti gambar ini. Saya katakan, apa sih Bapak Ibu yang pikirkan kalau ketemu makhluk seperti ini? Ini kaitannya dengan cara kita menyikapi satu kejadian, ya termasuk kayak COVID ini. Ada yang dengan COVID ini ada yang berpikir negatif, nyalahin Tuhan, nyalahin teman, nyalahin pemerintah, tapi ada juga banyak yang berpikir positif, kan gitu. Sama, kalau Bapak Ibu lagi jalan-jalan, hiking, keluar kota, ke gunung, ke air terjun, sama teman-teman, tiba-tiba mau jalan menuju air terjun ada seperti ini, ada binatang seperti apa yang Bapak Ibu lakukan? Ya kan? Pertanyaan saya, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yang sering kita lakukan adalah apa? Ketakutan, menghindar, nangis, ya, menghindar, nangis, lari, kabur dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kenapa kita kabur? Karena kita berpikir bahwa ular ini berbahaya. Ya, kenapa ular ini berbahaya? Ya kan, negatif berarti. Berarti pertemuan kita ketemu ular ini adalah peristiwa negatif. Orang ketemu ke air terjun, tapi ketemunya begini. Nah ternyata kenapa kita bisa menyikapi ini? Karena kita udah dari kecil di program pikiran kita bahwa ular itu berbahaya. Jadi guru kita, orang tua kita itu mengatakan bahwa ular itu berbahaya. Sehingga masuklah ke belief system kita. Begitu ketemu ular, kita ketakutan. Kita menghindar, kita kabur, itu benar gak? Benar menurut kita. Ya, tapi ketemu ular itu adalah peristiwa negatif. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana dengan teman-teman kita? Bagaimana dengan teman-teman kita yang lainnya? Teman-teman kita yang lainnya, dia nggak takut, dia jalan, ketemu ular dia jalan. Kenapa dia jalan? Karena orang tuanya sudah mensubsidi dia dengan tentang ular hal-hal yang positif. Mereka bilang gini, kamu nggak usah takut sama siapapun. Kalau kamu mau takut, takutlah sama takut kita. Kalau kamu nggak menyakiti makhluk lain, ya, kalau kamu nggak menyakiti makhluk lain, maka makhluk lain itu nggak akan menyakiti kamu. Dan dia percaya tuh, jadi belief system dia. Maka waktu ketemu ular begini, dia jalan aja. Dia jalan aja. Nah berarti yang satu ketakutan, yang satu nyaman-nyaman aja. Ya kita nggak bisa merubah
kejadian, tapi kita bisa memaknai kejadian itu. Kita bisa bersikap sesuai dengan makna yang kita baca. Mau senang atau mau menderita. Nah, ya kan? Yang ketakutan dia menderita, yang jalan aja dia bahagia, nggak kenapa-napa karena dia punya keyakinan. Bahkan ada orang lain, satu kelompok lagi yang ketemu ular, dia nggak kabur, dia nggak jalan, tapi dia tangkap ular. Dia tangkap ular. Kenapa dia tangkap ular ini? Karena dia karena apa? Karena udah dari kecil udah dididik sama orang tuanya. Ternyata papa mamanya tukang sate ular, tukang tangkap ular. Dia udah diajarin gimana caranya nangkap ular, milih ular yang sehat, yang segar, ya, bagaimana mengolahnya jadi makanan yang enak. Dia ketemu ular itu sama aja ketemu rezeki kan gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi tergantung diri kita. Ya paham ya. Nah, untuk mempercepat nih, takutnya kita materi dulu ya. Nah, sekarang caranya bagaimana? Nah, tadi saya katakan kita harus ubah sudut pandang. Karena pada dasarnya setiap kejadian yang terjadi pada diri kita itu netral. Itu tidak buruk juga enggak, baik juga enggak. Netral, kayak kalau orang naik mobil tahu kan ya, netral di M tuh. Jadi positif enggak, negatif enggak. Itu bisa negatif, itu bisa positif, sampai kita yang memberi makna. Ya, sampai kita yang memberi makna atas kejadian itu. Gimana caranya kita memberi makna? Ini baik, ini buruk, tergantung dari program pikiran. Program pikiran yang kita terima dari orang tua, dari guru kita, dari lingkungan kita atas satu kejadian itu, negatif atau positif. Orang yang tadi mengatakan ular itu menakutkan, ya kita harus menghindar, kita harus kabur dan lain sebagainya, itu adalah orang yang mendapat pemahaman tentang ular bahwa itu negatif. Ya, berbeda dengan orang yang jalan. Ya, berbeda dengan orang yang nangkap ular. Karena udah di program pikirannya berbeda. Maka hasil juga berbeda. Nah, makanya caranya gimana sih supaya kita bisa lebih nyaman lagi? Kita harus ubah sudut pandang dari yang negatif ke yang positif. Kenapa? Karena pada dasarnya kita nggak tahu yang benar yang mana. Ya, yang benar yang mana. Sebenarnya dua-duanya juga benar, gitu loh. Tergantung pola pikir kita. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh cara ubah sudut pandang. Jadi kalau Bapak Ibu lihat begini, ini ada gambar, ya kan? Ini 6 atau 9. Ya, di sini dikatakan hanya karena kamu benar, bukan berarti aku salah. Ya, kamu hanya belum pernah hidup di posisiku. Ya, jadi apa? Kalau tanya ini 6 atau 9, berantem nih orang kalau sama-sama kesel. Yang merasa dirinya yang paling benar, memaksa orang lain ikut pikiran dia, ikut perintah dia. Ini nggak benar gitu loh. Makanya deh kalau kita lihat ini ternyata di sini apa? Membingkai ulang sebuah kejadian dengan mengubah sudut pandang tanpa mengubah kejadian itu sendiri. Artinya di sini artinya apa? Kita tidak bisa merubah kejadian. Ya, kejadian udah kita harus terima gitu loh. Sekarang pertanyaannya kita mau memaknainya yang positif atau negatif tergantung diri kita. Nah, di sini akhirnya apa? Kalau kita udah sudut pandang naik, katanya kan, oh ini 6, oh ini 9, gitu kan. Tinggal dari mana? Dari sudut pandang. Kalau ada 2 nih, gini kan, nah, dua-duanya benar. Gitu. Kan nggak perlu diributin, nggak perlu orang satu harus ngikutin orang yang lain. Yang lain memaksa bahwa dia yang benar, nggak bisa. Dua-duanya bisa berantem terus. Nah, selanjutnya di sini apa? Apa sih penyebab kecemasan? Nah, ini yang menarik Bapak Ibu ya. Di samping tadi masalah kita berpikir masa lalu, masa yang akan datang, ternyata di sini adalah kontrol. Jadi kita sering sekali merasa bahwa di dunia ini kita bisa kontrol. Kita ingin segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan apa yang kita prediksikan, kita rencanakan. Ya, betul ya. Jadi kita ingin segala sesuatu ini berjalan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan planning kita, rencana kita. Jadi intinya semua itu bisa kita kontrol supaya terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ya, akibatnya apa? Nggak bisa. Perhatikan Bapak Ibu, di dunia ini ada yang controllable dan uncontrollable, gitu kan? Dan ini kita harus ngadain, gitu. Jangan memaksa bahwa kita selalu benar.
orang lain harus ngikutin kita apa-apaan gitu loh. Ya, orang lain harus ngikutin kita. Ada seorang bos, ada seorang leader waktu saya kerja. Dia punya prinsip ini, kalau gua bisa, lo harus bisa. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kalau kita jadi anak buahnya, kita stres, Bapak Ibu. Karena dia punya prinsip, kalau saya bisa, kalian juga harus bisa. Dia nggak memperdulikan setiap karakter anak buahnya, kemampuan anak buahnya, gitu kan? Ya. Tapi yang konyolnya, gitu, kalau kita minta ngikutin kita, gitu, dia punya banyak alasan. Ya, nggak bisa. Setiap orang itu unik. Ya, setiap orang unik. Termasuk anak-anak bapak ibu itu juga unik. Gitu. Nggak bisa bahwa kalau orang tuanya dokter, anaknya juga harus jadi dokter. Nggak bisa begitu. Karena setiap orang unik. Gitu. Anda bisa jadi dokter, oke. Jago, nyuntik, jago meriksa, belum tentu Anda pengacara. Kan gitu. Ya kan? Nah, jadi orang sering sekali karena dia merasa dia bisa mengontrol. Akibatnya apa? Bahkan dia seringkali memaksa dirinya, yang mengeksploitasi dirinya untuk mencapai target tersebut. Padahal yang nggak sadar bahwa tubuh dia, diri dia ini tidak hidup. Tubuh kita, diri kita ini punya waktu kerja, jam kerja, punya waktu jam istirahat. Kalau kita kekurangan istirahat, ini tubuh bisa sakit. Yang ada kita stres, kita cemas, kita takut, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu itu ya harus bisa ada yang bisa kita kontrol dan nggak kita kontrol. Jangan kecewa kalau ada hasil yang nggak sesuai dengan harapan kita, gitu loh. Ya, nah orang-orang yang cemas ini adalah orang-orang yang merasa bahwa segala sesuatu dia bisa kendalikan, dia bisa kontrol, harus sesuai dengan keinginan dia. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah ini, dia merasa dirinya perfect, dia sangat menuntut kesempurnaan. Ya, harus yang terbaik. Punya anak harus mendapatkan nilai yang terbaik. Begitu anak nggak dapat nilai terbaik, marah-marah dia. Ya kan? Harus berpenampilan baik, harus berbicara baik. Pokoknya semuanya harus baik. Jadi kesannya kalau yang namanya buruk itu harus dihindari. Ya, dia nggak bisa menerima buruk. Ini apa-apaan lagi gitu loh. Bahkan kita pun di agama Buddha kan ada yang namanya karma baik, karma buruk. Gitu kan. Nah, pada saat kita dapat karma buruk, apa kita perlu marah-marah? Kita perlu kesel, kita perlu nyalakan orang lain. Kan kita harus bisa menerima. Di dunia ini nggak ada yang sempurna. Bahkan kalau dulu saya mengatakan, di dunia ini orang nggak ada yang sempurna. Bahkan pernah nggak lihat, oh saya mau orang yang perfeksionis, mana ada. Guru saya tuh bilang, yang ada di dunia ini adalah dua, orang yang merasa dirinya perfect, sama orang yang pengen dilihat tampilnya perfect. Gitu. Padahal dia juga banyak kelemahan-kelemahan. Nah, jadi seolah-olah kalau hal-hal yang jelek, dia nggak bisa terima. Akibatnya apa? Stres sendiri, cemas sendiri, takut sendiri, menderita sendiri. Inilah yang membuat kita timbul ketakutan, penderitaan. Nah, bahkan ada satu profesor psikologi pendidikan itu Christine Neff, ya, itu di dalam buku yang namanya self compassion, ya. Jadi self compassion itu apa ya? Welas diri, gitu ya. Jadi welas diri. Jadi tujuannya self compassion ini sebenarnya adalah bukan mirip ya, sama dengan bahkan mungkin lebih dalam di ajaran agama Buddha yang namanya pernah dengar empat kebenaran mulia ya, kata Arya Tadami yang tentang adanya duka, timbulnya duka, sebab-sebab timbulnya duka, ya kan, lenyapnya duka, dan bagaimana caranya melenyapkan duka. Gitu. Tapi intinya bahwa self compassion pun adalah seperti itu, bahwa tujuannya self compassion adalah untuk meminimalkan atau merendahkan penderitaan. Ya, bagaimana sih caranya kita? Adalah yang pertama dikatakan adalah self kindness. Self kindness ini apa ya? Sayang. Kita harus sayang dengan diri kita sendiri. Kita harus sayang dengan diri kita sendiri. Pertanyaan saya ke teman-teman, ya, Bapak Ibu, apakah Anda sayang terhadap diri Anda? Saya bisa bantu jawab nggak? Coba. Boleh dong, salah satu orang.
dengan diri Anda. Seringkali orang mengatakan sayang pada diri Anda, tapi ternyata nggak sayang, gitu loh. Ya, kenapa saya katakan nggak sayang? Sama kayak contoh yang tadi saya cerita, yang ke teman saya datang itu kejadian nangis-nangis. Saya katakan dia, kamu sayang sama diri kamu, katanya gitu. Dia bilang sayang. Saya bilang kamu nggak sayang. Di teman yang sakit ini yang saya katakan kamu sayang sama diri kamu, dia bilang sayang. Saya bilang kamu nggak sayang. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Gimana dia nggak sayang? Gimana kamu sayang? Buktinya kamu menderita. Gitu. Jadi intinya kalau di dalam self-kindness ini kita harus lembut terhadap diri kita sayang terhadap diri kita. Intinya sederhana, jangan membuat diri kita menderita, jangan membuat diri kita sedih, jangan membuat diri kita takut. Saat yang Anda takut, sekarang Anda menderita, Anda sedih, bahkan sampai dibilang saya nangis terus sampai kemarin terus dia bilang benar-benar sampai nggak bisa nangis, mungkin air matanya sudah terkuras habis. Kenapa? Karena lu nggak sayang sama diri. Ya, gimana kamu bisa menyayangi orang lain? Nah, kebetulan dia punya anak asuh, dia juga punya anak-anak banyak anak asuh. Gimana kamu bisa menyayangi dia sementara kamu sendiri menderita? Ya, sama kayak dari itu dia udah mulai berubah. Benar juga ya. Kalau saya sehat, berarti anak-anak asuh saya ada yang praktis. Ya kan? Dia bisa beli makanan yang enak, dia beli perlengkapan makanan yang enak. Kalau kan ada yang masak gitu ya. Anak-anak juga jadi nggak menderita. Karena kalau kamu sakit, anak-anak ini bisa makan enak, bisa makan yang apa seperti biasanya, ini nggak bisa. Itu bahkan anak-anak ini harus menanyakan kepada ibu asuh pengawas ya, oh ibu ini nggak datang gitu loh juga. Ternyata ibu ini sakit. Kenapa? Karena kamu juga nggak sayang terhadap kita. Intinya kalau kamu sayang terhadap diri kamu sendiri, kamu tidak membuat diri kamu sakit, kamu tidak membuat diri kamu sedih, kan gitu, ya. Nah kemudian yang kedua adalah common humanity. Kita ini sebagai apa ya manusia yang pada umumnya normal-normal aja gitu loh. Kita ini harus menyadari bahwa kita sebagai manusia kita bukan dewa, kita penuh dengan apa kelemahan. Kita penuh dengan kelebihan. Kita ada kelebihan, ada kelemahan, ada kekurangan, ya kan? Kita ada kebahagiaan, kita ada penderitaan. Gitu. Nah, pada saat penderitaan ini kita peroleh, gitu ya, nggak usah marah-marah, gitu loh. Nggak usah nyala-nyalain Tuhan, nggak usah nyala-nyalain orang lain, ya kan? Tapi yang sering terjadi apa? Kita nyalain orang lain, termasuk teman saya ini, ya kan, bilang Tuhan nggak adil lah, apa kurangnya dia suka berdana, punya anak asuh, dia suka menyumbang masjid lah, dia bilang gini, tapi dia sakit gitu loh. Jadi dia nggak bisa menerima, kita harus bisa menerima. Ya kan, di agama kita kan ada karma baik, karma buruk. Kalau karma buruk lagi berbuah ya terima lah gitu, nggak usah nyala-nyalain gitu, nggak usah nyalain orang lain gitu. Nah kemudian adalah yang ketiga adalah mindfulness. Ya, kita harus aware, kita harus sadar, kita harus terima apa yang kita alami, tapi kemudian kita lepas, jangan kita dendam, kan gitu. Kita harus bisa melepas. Inilah yang bisa meminimalkan kita dari penderitaan tersebut. Ya, kekecewaan, kekesalan, kecemasan. Ya, oke. Next. Ini adalah dampak dari mental illness ya, tadi yang benar dari gangguan mental. Dampaknya apa? Dampaknya 3. Nah 3 ini adalah salah satunya yang saya katakan adalah apa tadi? Dimana kita bisa produktivitas kita bisa meningkat. Ya, ini akan berdampak terhadap produktivitas kita. Ya, karena pemikiran kita negatif terus, ya fokusnya kepada energi yang negatif, hasil yang negatif. Kita bisa meningkatkan produktivitas kita kagak. Ya, kemudian kreatif, gimana kita bisa meningkatkan kreativitas kita? Produktivitas juga lemah, kreativitas sama juga nggak akan. Kemudian bagaimana kita bisa apa ini namanya memproduksi, menghasilkan sesuatu yang lebih bagus? Semuanya nggak bisa.
ini nggak akan terjadi. Dan yang lebih parahnya lagi adalah ini energi negatif. Ternyata kalau kita punya gangguan mental yang kita pelihara ini, kita bisa tularkan kepada orang lain. Orang lain di sekitar kita, keluarga kita, papa mama kita, suami istri kita, anak-anak kita. Ini akan ikut terpapar hal-hal yang negatif. Yang jelas akibatnya mereka juga bisa penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kemarahan. Ya kan? Ini yang bahaya, yang kita bisa menularkan dari apa? Dari gangguan mental kita ini. Ya, kali ini masih mending dibanding masih mending sama jelek ya. Tapi ini lebih sendiri kita sendiri. Kita nggak produktif, kita nggak kreatif, kita nggak bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Yang konyolnya kita bisa menyalurkan hal-hal negatif ke orang di sekitar kita. Ini yang perlu teman-teman waspadai. Nah, ada 3 elemen yang berkaitan dengan kecemasan. Ya, adalah fisiologi. Nah, fisiologi efeknya apa? Ini kaitannya dengan tubuh. Apa yang menyebabkan? Yaitu yang saya bilang kita bisa diri kita jadi psikosomatis, jantung kita berdebar-debar. Yang kayak teman saya tadi ya, yang tadi ingat nggak ada satu teman yang kaitannya dengan asuransi. Itu teman saya cemas. Dia cemas banget, kenapa? Karena dia nggak mampu masuk asuransi. Ya, dia takut gimana kalau gua COVID, terus dari itu berapa biaya masuk asuransi. Ya, kalau gua sendiri nggak ada asuransi. Sampai saya bilang nggak usah khawatir, saya bilang gitu ya. Kamu saya kasih contoh, lu jangan dengerin dia, saya katakan. Kalau lu dengerin dia masukkan asuransi, saya bilang dia pengen lu masuk asuransi. Bahasa katanya saya jadi gitu. Kenapa? Kalau dia masuk asuransi kita ke komisi, dia senang di atas penderitaan lu sendiri nyari duit pas-pasan. Ya kan gimana mau masuk asuransi, saya bilang. Kalau sakit, nggak usah dipikirin, banyak kok. Lu kan saya kasih contoh, kamu lihat A, si B, teman kita yang masuk Wisma Atlet, dia COVID sampai diinfus kurang oksigen dan sebagainya. Sekarang dia sembuh, keluar duit nggak? Dia nggak keluar duit sama sekali, ditanggung pemerintah. Ya kan? Tapi beda dengan teman kita ini, dia fokusnya kok yang gini. Wah, kamu sendiri cemas. Akibatnya apa? Dia cemas beneran. Dia sampai apa? Secara fisiologi, jantungnya debar-debar. Debar-debar terus sampai dia bilang jangan-jangan gua kena perasa. Terus kemudian apalagi tangannya keringetan. Bahkan suatu saat dia benar-benar nggak bisa bergerak. Kaku. Ya. Bisa bayangkan. Nah, ini efek ke fisiologi. Kemudian efek kemana ini? Kognitif. Ya. Jadi ada nggak di antara kita teman-teman yang seperti ini gara-gara COVID, tapi kita bukan karena COVID-nya gitu kan. Jantung kita berdebar-debar. Gara-gara takut mendengar COVID gitu, berita COVID. Jadi kalau dulu memang saya akui ya, saya juga sempat was-was, tapi was saya bisa kontrol. Kenapa? Kalau dulu 1 tahun yang lalu kita kan cuma mendengar COVID-nya banyak nih, puluhan ribu gitu kan. Ini meninggal. Itu kan katanya, betul ya? Katanya apa? Oh ini saudaranya meninggal COVID ya. Itu kan saudaranya, kita nggak tahu. Tapi memang waktu di bulan Juli kemarin itu adalah lingkungan kita sendiri, lingkungan terdekat kita sendiri. Kalau ibarat pemerintah ring 1 gitu kan, ya. Jadi kita tahu oh dia meninggal, bukan katanya lagi, kita ngalamin seperti saya. Lagi Juli kemarin, 7 teman saya meninggal. Bapak Ibu bisa bayangkan. 3 teman kuliah, dan itu ada di satu grup, dan kita sering setiap tahun jalan-jalan bersama mereka. 3 meninggal, jadi itu benar-benar di orang terdekat dengan saya. 2 teman SD, 1 teman SMP, 1 teman kuliah saya. Jadi Bapak Ibu, ada nggak di antara teman-teman yang timbul kecemasan? Ada di antara teman-teman saya itu. Makanya saya katakan kepada teman saya yang jualan asuransi, teman kita 2 orang meninggal, dulu jangan kompor-komporin, banyak teman-teman yang cemas, banyak yang takut. Nah, ada yang kedua adalah yang kognitif. Ini akan mempengaruhi kondisi kita, cara berpikir kita. Ada orang yang gara-gara COVID jadi mikirnya nggak irasional. Jadi nggak rasional. Jadi yang dibilang bahasa lainnya irasional thinking.
Kenapa? Yaitu, pernah nggak dengar ada RT yang nolak warganya tinggal di tempatnya gara-gara dia kerja di rumah sakit? Ditolak. Ya kan? Terus kemudian ya ada lagi cara mikirnya yang lebih konyol lagi. Apalagi ada teman saya, ini teman saya sendiri, dia cerita, tahu nggak kalau kayak katanya, waktu gua masuk rumah sakit 10 hari, COVID, itu buat gua biasa-biasa aja. Gua biasa-biasa aja. Tapi begitu gua sembuh, gua senang ceritanya nih. Tapi begitu pulang ke rumah, membuat gua kesal, membuat gua kayaknya maunya ribut aja sama tetangga. Suatu saat dia mau beli nasi uduk, dia tahu dia mau makan nasi uduk itu jam setengah 8. Itu nasi uduk tuh rame, ya. Dia beli sama tetangganya. Ya biasanya habis-habisnya tuh bisa jam 10, jam 11 itu nasi uduk. Setengah 8 tuh masih banyak, masih laku juga belum terlalu banyak. Begitu gua mau beli langsung tuh Unci bilang apa? Habis. Nasi uduknya habis katanya. Kesel nggak coba? Terus sampai ada orang yang tetangganya itu dia bilang, itu kan masih banyak katanya. Itu kan masih banyak, aku dia bilang, enggak, habis. Jadi habisnya buat gua doang katanya. Dan yang konyolnya katanya, dia nyadar ya, wah ini rese ini dia bilang. Dan dia dengar sendiri, ada yang tanya, itu kan masih banyak, enggak, gua nggak mau jual dia habis COVID, dia COVID kita ketularan. Ini orang berarti udah berpikir nggak rasional, ya, dia nggak rasional. Belum lagi dia bilang RT katanya, tahu nggak RT gua katanya? Kami sekeluarga berlima diasingin, padahal kita udah sembuh. RT udah sembuh, kemana-mana kita dimarahin, mau keluar ketua RT dimarahin, udah kita nggak boleh keluar, udah kayak orang tahanan lagi di rumah. Ya, itu adalah RT-nya udah berpikir nggak rasional. Ini bisa terjadi pada orang-orang tertentu gitu. Dan si teman saya ini dia bilang ini, lu tahu nggak katanya? Gua dia bilang antara gua sedih sama gua syukurin katanya. Kenapa? Tahu nggak tukang nasi uduk sama Pak RT? Sama-sama COVID akhirnya terkena. Dan yang lebih gila, RT gua mati karena COVID. Sampai dia bilang, makanya jadi orang jangan jahat tuh. Kita udah sembuh, kita nggak kenapa-napa katanya. Nah dia tuh tukang nasi uduk yang sombongnya minta ampun dan dia COVID sendiri, COVID juga katanya. Syukurin dulu kata dia. Sampai teman saya ngomong gitu, yang lebih parah apa RT gue mati karena COVID. Lagu sih katanya gitu kan. Nah artinya apa di sini? Seringkali ada orang yang bisa berpikiran udah nggak rasional. Ini berpengaruh, ini bahaya. Ya? Ini berkaitan dengan kecemasan juga. Dia selalu cemasnya berlebihan. Nah yang berikutnya perilaku. Ini akan berkaitan dengan perilaku. Perilaku apa? Nih ya, kaitan dengan klien-klien saya adalah banyakkan perubahan perilaku. Perilaku apa? Cuci tangan berkali-kali. Ya, habis dari mana? Pergi keluar 5 kali mandi. Ya, nggak ada salahnya ya. Emang begitu. Terus yang lucunya lagi, pesen makanan dari Grab, dari apa, itu semua disemprot. Yang konyolnya kalau ke ATM, udah pakai udah kayak apa itu namanya, udah pakai tutup kepala gitu kan, pakai sarung tangan, tuh ATM disemprotin dulu. ATM Bapak Ibu bisa bayang, makan keluar dia bawa tuh disinfektannya tuh, bangkunya disemprotin dulu gitu kan. Nah efek ini akan berpengaruh pada siapa? Ini keluarganya. Sampai bilang kok emak gue kayak orang stres gitu ya. Bukan kayak orang stres, yang mama udah stres dalam hati saya gitu kan. Kemana-mana bawa ini udah perubahan perilaku gitu ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah kita boleh cemas, tapi kalau cemasnya udah berlebihan, tadi saya katakan ini akan menularkan kepada orang lain, ke keluarga, ke suami, ke istri, ke orang tua, ke anak. Ini yang bahaya gitu loh. Nah sekarang sebentar Bapak Ibu ya, saya udah menunggu. Kita sudah telat, sebentar lagi dikit lagi ya, saya selesaikan. Nah, kemudian ini adalah kekuatan hukum pikiran bawah sadar ya. Makanya di sini dikatakan kita perlu perhatikan bahwa semua itu bermula dari pikiran. Nah, ini dikatakan apa? Apapun yang Anda pikirkan, jika pikiran Anda percaya 100%, maka itu dapat diwujudkan jika karma mendukung.
Jadi artinya apa? Bapak Ibu kalau udah mikirin yang gila-gila ya, pikiran Anda percaya, jangan heran kejelekan itu terjadi. Ya. Terus kenapa di sini? Yang kedua adalah pikiran itu nggak bisa bedakan antara kenyataan dengan imajinasi. Jadi kalau Anda udah berpikir tadi ini negatif ini, Anda curigai kepada orang baru batuk aja, wah COVID. Misalkan Anda udah berimajinasi, wah ini COVID nih, gitu kan? Jadi jangan heran, Anda juga bisa menderita begitu ketemu orang tersebut bisa sakit loh. Dan segala sesuatu yang dilakukan berulang ini akan menjadi bagian diri kita. Sering-seringlah takut beneran, ya, cemas beneran. Ya, kenapa? Karena segala sesuatu yang dilakukan berulang ini akan menjadi bagian dari diri kita. Nah, next, bagaimana sih caranya untuk menjaga kesehatan mental? Ya, tentunya kalau di kalangan Budi, sebaiknya kita lakukan meditasi. Ya, kalau nggak bisa meditasi, kita lakukan relaksasi. Tujuannya apa? Izinkan diri kita, tubuh kita juga istirahat. Lakukan dengan apa? Meditasi, relaksasi, gitu. Jangan dieksploitasi terus. Nah, ini banyak cara ya, Bapak Ibu mungkin nggak tahu lah belajar olahraga, makan, istirahat yang teratur. Terutama ini nih, baca berita dari sumber yang terpercaya. Di WAG ya, di grup itu banyak teman-teman kita yang kepo, nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, share ya. Jadi efeknya apa? Bagi teman-teman yang nggak bisa mengendalikan emosi ini bahaya. Ya, maka dari itu tolong nih bagi teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu, ya jangan ikutlah member of kepoler, orang-orang kepo. Kadang-kadang saya juga suka sebel kalau punya teman pada kepo-kepo. Banyak share berita, dia share berita tentang gini-gini. Sejam kemudian bilang, sorry ya, maaf ya, ini hoax. Nah, makanya apa saya katakan sesuai dengan kira-kira cinta tuh, saring dulu sebelum sharing gitu. Tapi yang terjadi kita kepo banget gitu. Ada orang-orang kepo itu rasanya hebat kali ya kalau dia bisa share informasi duluan gitu kali ya. Kadang-kadang saya suka aneh gitu kan. Kok ada ya? Ada teman-teman yang hobinya nge-share yang nggak jelas gitu. Dan saya pikir dia rasanya bangga gitu. Kalau dia bisa share informasi itu duluan dibanding orang-orang yang lainnya yang ada di grup. Padahal itu nggak benar. Ya, sorry nih, ini kok antar guru nih, karena ini saya juga gunakan untuk training kesehatan mental bagi guru ya. Jadi sebenarnya nggak usah guru ya, di antara kita juga ya. Saling memberi dukungan di antara kita ya, bukan hanya di antara guru ya. Ikut komunitas, tapi tentunya komunitas yang baik ya. Join di sosial media yang dapat meningkatkan motivasi dan potensi ya. Ikut ya. Nah, saya nggak tahu kalau di sini kan tentunya Bapak Ibu ada WAG dari Setia. Nah, tentunya isinya hal-hal yang positif. Hal-hal yang negatif pasti udah nggak ada tuh di grup WAG. Kalau di WAG yang lain, saya punya 24 WAG. Cuma 3 WAG yang terbebas dari berita-berita tentang COVID. Yang lain semuanya sama aja. Nah, kemudian yang terakhir ini ya, bagaimana sih caranya? Kita meditasi. Kalau kita meditasi, kita bisa melakukan juga self healing. Yang ini kaitannya dengan hipnosis ya, hipnoterapi ya. Nah, saya sering sekali kalau ajarkan ke klien saya, untuk di rumah kamu belajar self healing. Kamu menyembuhkan diri sendiri. Karena kalau udah kaitannya dengan kecemasan, ya, dengan pikiran, biasanya kecenderungannya dokter itu sulit untuk mengobati kita. Yang bisa mengobati kita adalah diri kita sendiri. Dengan cara gimana kita melakukan self healing? Ya, kenapa dikatakan self healing? Karena pada dasarnya kalau healing adalah self healing. Nah, caranya gimana ini? Ya, Bapak Ibu bisa doa, minta agar disembuhkan. Ya, penyakit ini agar dikeluarkan dari tubuh dan pikiran kita. Kita rileks, tutup mata. Begitu kita rileks atau tutup mata, kemudian ini sebenarnya kalau kita ada prakteknya ini akan lebih terasa. Ya. Rileks, tutup mata, udah doa tadi ya. Kita rasakan sensasi seluruh tubuh. Nanti akan ada sensasi di dalam diri kita. Sensasinya itu bisa panas, bisa dingin, bisa hangat, bisa kayak seperti praktek nyamuk dan sebagainya. Intinya kita memanfaatkan kecerdasan tubuh kita.
Karena pada dasarnya di dalam kalkul ini, yang tahu kita bermasalah, yang tahu kita sakit, bukan siapa-siapa, tapi adalah diri kita sendiri. Yang tahu bagaimana menyembuhkannya adalah diri kita sendiri. Ini dah, ya. Jadi saat kita merasakan sensasi, ikutin aja sensasinya. Misalnya tiba-tiba kita pengen nangis, ya udah nangis. Tiba-tiba kita pengen gerakan anggota tubuh, ya udah gerakan. Gitu ya. Tiba-tiba terasa hangat, ya udah nikmatin aja rasa hangat. Itu artinya tubuh kita sedang melakukan proses kehidupan. Ikhlas dan pasrah. Ikhlas aja dan pasrah. Makanya jangan digenggam. Ya, pasrah, ikhlas. Nanti, nah, di sini apa? Apapun reaksinya, apapun respon tubuh, ikutin saja sampai selesai. Nanti udah waktunya selesai, kita sembuh sendiri loh. Kita lebih plong, lebih nyaman, pikiran kita lebih tenang, pandangan juga lebih terang. Ya, nah jadi tadi saya katakan ya, kalau tidak merasakan apapun di sini, waktu kita nggak bisa merasakan sensasi, kita tetap rileks saja. Ya, karena orang ada yang sensitif dan tidak sensitif. Gitu. Setelah selesai, biasanya nanti kapan selesainya? Biasanya tubuh kita sendiri yang tahu. Kita tiba-tiba rasanya udah pengen udahan aja, gitu ya. Terapinya kayaknya kita udah mudahan, ya udah itu artinya udah selesai. Nah, ini akan merasakan manfaatnya yang sangat luar biasa. Ini adalah terapi yang saya sering informasikan ke para klien saya. Di samping Anda belajar meditasi. Oke, Bapak Ibu, nah sampai sini kita selesai. Ya, nah ini waktunya udah melewati nih. Apakah ada pertanyaan atau lainnya? Atau mungkin juga bisa ditanyakan via Zoom atau YouTube. Nanti mungkin bisa saya bahas di kesempatan lain atau saya informasikan ke Miki untuk jawabannya atau bagaimana. Saya serahkan ke Miki. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Salam budaya.